Visi UIN yaitu menjadi universitas Islam terkemuka dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam, serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat. Misi utama yang pertama, mengantarkan mahasiswa memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Yang kedua, memberikan pelayanan dan penghargaan kepada penggali ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah. Yang keempat, menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia. Apa sih ulul albab itu? Apa gunanya reputasi internasional? Jadi, sesuai kita main malam ini, mulai tahun ini 2021 sampai 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan atau rekonsiliasi dan reputasi internasional. Tentu saja ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini merupakan hal yang harus dicapai dengan jerih payah yang luar biasa oleh semua pihak, bukan hanya rektor, wakil rektor, tetapi dekan, mahasiswa, dosen, dan karyawan semuanya berpartisipasi secara bersama-sama untuk mencapai reputasi internasional. Tentu saja harus mencapai reputasi nasional dan regional. Apakah UIN sudah mencapai itu? UIN Malang, kampus kita tercinta ini, mempunyai prestasi-prestasi yang luar biasa. Pertama, akreditasi institusi sudah 2 kali A, jadi UIN akan mencapai institusi unggul yang kedua. Kalau akreditasi sudah A beberapa kali, maka UIN mengajukan akreditasi internasional. Rencana ke depan ini akreditasi dan sertifikasi internasional akan terus ditingkatkan sampai detik ini. Sertifikasi internasional sudah dimulai oleh beberapa prodi, yaitu sertifikasi melalui yang kedua pengelola terbaik 1 PT KIN, yang kita ini merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum. Tidak semua PT KIN itu, tidak semua UIN jadi UIN dulu. Setelah itu juga menjadi Stalker Book Badan Layanan Umum. Yang berikutnya adalah peringkat 2 PT KIN Webometrics mulai 2019 dan sampai sekarang terus menjadi 5 besar Webometrics tingkat-tingkat ini. Indonesia University Ranking versi perpustakaan unggul terakreditasi A 2 kali, sudah terakreditasi A. Jika melihat UIN ini luar biasa berbeda dengan perpustakaan-perpustakaan PT KIN yang lainnya. Kemudian kita juga termasuk top 10 Islamic University tingkat dunia tahun 2020. Prestasi-prestasi yang luar biasa tadi tidak banyak dimiliki semua PT KIN atau UIN, tetapi ini sudah diupayakan dengan jerih payah. Kalau sudah prestasi-prestasi yang membanggakan baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, maka akan diterima di dunia kerja dengan mudah. Karena itu semuanya kualitas jadi perguruan tinggi. Apalagi yang dimiliki oleh UIN Malang, keunggulannya apa daripada perguruan tinggi keislaman lainnya? Jadi perguruan tinggi keislaman disingkat dengan PT yang berada di bawah naungan Kementerian Agama atau PTN berada di bawah naungan ikut. Kita di antara ini mempunyai destinasi, mempunyai keunggulan kita punya, karena itu wajib membayar mahat. Sebenarnya itu bukan untuk penginapan, bukan untuk bayar kos-kosan selama 1 tahun, bukan, tetapi adalah untuk kebutuhan santri selama di ma'had, dan juga proses belajar mengajar selama di ma'had. Berikutnya ada Al-Ali Jamiah, itu wajib 1 tahun, kemudian ada Al-Ali sampai lulus. Ini mahasiswa dan mahasiswi pilihan harus daftar di tes yang baca kitabnya bagus, ini bisa masuk ke Mahat Al-Ali. Yang ketiga, kelebihannya di pusat bahasa akan ditempa diberikan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun. Kementerian Dema Universitas 1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Sosial Hukum dan Politik, 4. Kementerian Agama, 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Program kerja Dema UIN Malang adalah Sahabat Desa selama 1 periode ke depan. Jadi, pada periode Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas kita memiliki beberapa program kerja yang sebagai prioritas salah satunya adalah Sahabat Desa. Jadi, kita memiliki ataupun ingin meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, antara dengan teman-teman UKM, dengan teman-teman semet mahasiswa. Karena kita mencoba turun kepada masyarakat, kita harus memberikan suatu hal yang besar, harus memberikan suatu hal perubahan. Kedua, kita ada program kerja terkait Sapa Sekolah. Tujuan dari program kerja selama sekolah ini adalah kita ingin memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian. Hal yang terpenting adalah terkait pembangunan kinerja dalam satu tim. Yang ketiga adalah program kerja yang berkaitan dengan sosial hukum dan politik. Nantinya kita akan memiliki program kerja yaitu Rihlah Parlemen, yang program kerja ini intinya untuk kita berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi Republik Indonesia. Berikutnya yaitu SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malik Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dena UGM dan HMJ. Visi SEMA terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, 3. Pengawasan, 4. Penganggaran. Tugas SEMA yang pertama, mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, fasilitas aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Dema Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, mengesahkan peraturan Dema, menjadi mitra kerja Dema dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Komisi SEMA, Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi Organisasi dan Administrasi Keuangan, Informasi dan Komunikasi. UKM yang pertama yaitu Menwa. Menwa diawali pembukaan oleh Jenderal Nasution tahun 1959 di Jawa Barat, dan Menwa dilatih di Kodam Siliwangi. Jadi Menwa ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu organisasi yang ada di kampus yang bersejarah dan juga punya catatan dalam sejarah. Jadi dalam Menwa ini diisi oleh mahasiswa-mahasiswa aktif yang sedang berkuliah, dan di mana mahasiswa-mahasiswa ini bukan hanya sebagai orang-orang terpelajar, tapi juga sebagai orang-orang yang terlatih dalam bidang kedisiplinan, dalam bela negara, dan lain sebagainya. Dan dalam UKM ini kami akan memfasilitasi dari teman-teman yang ingin mendalami ilmunya atau bakatnya. Di samping tujuan utamanya sebagai kuliah yaitu untuk masuk ke UKM, salah satunya adalah UKM Menwa ini agar bisa menumbuhkan ataupun membangkitkan soft skill yang dimiliki oleh mahasiswa baru. Kemudian yang selanjutnya, asas dan dasar pendirian Menwa. Dasar pendiriannya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 30 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan kemudian Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri. Menwa di sini adalah organisasi semi militer, artinya bukan militer dan juga bukan sipil yang murni. Artinya kita adalah mahasiswa yang dilatih agar siap untuk melaksanakan tugas-tugas militer.
dan tugas itu tidak seperti tentara secara pada umumnya. Karena di sini tugas utama Menwa adalah kuliah sebagaimana mahasiswa dan juga mendapatkan amanah dan tugas untuk membantu TNI Polri. Selain Menwa, ada juga beberapa UKM lainnya, yaitu UKM Pramuka. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya Anjang Sana atau Kwarcap, Kwarda, dan Kwarmas, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni atau Family Gathering, Musyawarah Pandega. Kemudian ada UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Kemudian UKM GGB atau Gema Gita Bahana. Kemudian ada UKM SR atau Semi Religius. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisinya yaitu kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, gambus. Berikutnya yaitu UKM teater. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Lalu ada juga UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yaitu mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, susur goa, ilmiah. Berikutnya yaitu UKM Junior atau unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan yaitu latihan rutin, sparring, organisasi, dan kepanitiaan. Lalu UKM Kopma Padang Bulan. Lalu UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Terdapat 6 departemen, yaitu Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Lalu ada juga UKM Taekwondo, merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutinnya, try-in atau agenda rutin tiap tahun, kashuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, dan diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Lalu berikutnya adalah UKM Jepret Club. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi, dan motonya, aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Lalu UKM Simfoni. Lalu ada juga UKM LKP 2M, UKM UAPM Inovasi. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun. Semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota, data, internet, bantu subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun agar kita bisa tatap muka. Kita harus melakukan kolaborasi ekstrahelik agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya di model di pandemik, akan tapi menjadi model kolaborasi masa depan
yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan di dunia, dia harus pandai. IT, barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara menjadi generasi unggul, yaitu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesolehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah ilmu. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi yaitu secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historis Islam di Indonesia, karakter masyarakat di Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian resume dari saya. Terima kasih.